sekarang ini kan orang banyak banget yang ngomong soal limo generasi ketiga. Harganya kan kalau kita lihat di pasaran tuh, orang buka di Bluebird tuh juga ada yang dari 75, 80, ada yang jual dari kondisi yang polos sampai di kondisi yang udah full upgrade. Nah, tapi sebenarnya jangan lupa, memang bentuknya baruan dia. Cuman ini sini juga ada mobil. Ini tuh mobil Vios. Vios bener, bukan limo, tapi Vios generasi kedua. Nah, di sini gue mau ngeliatin dengan budget yang mungkin masih mahal Vios itu generasi kedua ini sih daripada limo. Cuman kalian tuh bisa dapetin fitur-fitur yang memang asli dari bawaan mobil. Dan itu fitur-fitur yang sifatnya major dan juga ada yang perintil. Apa aja bedanya? Simak terus video ini karena gue juga akan menyandingkan videonya bersama dengan perbedaan dengan yang Vios Limo generasi 3 video dari B-Channel. Simak terus video ini sampai habis. Nah, sekarang kita mau bahas satu persatu apa aja bedanya antara Vios generasi kedua sama Limo yang generasi 3. Nah, yang pertama gue udah punya catatannya juga nih. Jadi mudah-mudahan catatan ini juga lengkap ya. Jadi yang pertama tuh gini, lampunya. Lampu ini yang pertama, kalau si Vios generasi kedua dia udah HID walaupun dia belum proyektor. Kalau di Limo dia hanya halogen biasa aja. Lalu lihat ke bawah, kalau di Vios generasi kedua dia udah ada fog lamp. Kalau di Limo dia nggak ada fog lamp. Kita bicaranya Limo yang memang tidak di-upgrade ya, belum di-upgrade. Nah, terus kita lihat kap mesin. Di kap mesin dia pertama, kalau Limo dia sudah ada peredam bawaannya. Kalau di Vios sudah ada peredamnya, kalau di Limo dia nggak ada. Nah, kalau yang kedua juga nih, yang tadi gue bilang lampu udah HID tapi dia belum proyektor. Ini kan ada HID nih. Nama asli dari Toyota, dari awal dia udah HID, dan dia nggak cuma HID biasa, dia juga bisa melirik naik dan turun. Jadi memang dia nggak bisa kiri kanan, tapi dia bisa naik dan turun bawaannya. Jadi sehingga kalau kalian mobil ini lebih tinggi daripada lawan, dia akan nurun sendiri si lampunya. Dia juga udah ada ABS sama EBD. Kalau di Limo belum ada ABS sama EBD. Nah, itu kalau di depan ya. Sekarang kita lihat ke samping. Di samping bedanya apa aja? Di samping beda yang pertama adalah di velg. Nah, di velg kalau di Vios kita dapat velg OM-nya Toyota, mereknya NK 15 inch. Kalau di Limo kalian dapatnya velg kaleng. Terus kita naik ke atas dikit, kita masuk ke spion. Di Limo spion ini dia manual semua. Dia nggak ada elektriknya, dia nggak ada retracknya. Kalau di sini kalian dapat spion elektrik dan dia bisa retrack, dan kalian juga dapat sen di sampingnya. Kita ke samping lagi. Ini yang paling beda di sini karena ini kan Matic. Jadi dia udah keyless. Dari tahun 2007 mobil ini keluar, dia udah start stop engine button. Jadi kita tinggal kunci ini, kita tinggal sakuin. Kalau kita mau kunci kita tinggal tekan. Kalau kita mau buka kita tinggal kayak mau buka pintu. Dia udah kebuka. Sekarang kita lihat ke dalamnya, bedanya di mana aja. Nah, kita lihat dari door trim dulu. Nah, kalau di Limo generasi 3 itu semuanya polos hitam. Semuanya polos hitam. Kalau di sini dia juga plastik sih, tapi dia ada blue drew. Ini main warna sedikit, silver sambil abu-abu. Ini ada chrome di sini. Itu bedanya. Jadi dia lebih manis karena ada warna-warna lain di situnya. Nah, terus dia juga udah central lock. Kalau Vios udah central lock, bisa diatur dari sini juga, dan dia ngunci sendiri di kecepatan 20. Itu bawaan pabriknya kayak gitu. Kalau di Limo dia ini semua engkol untuk buat kaca, dan ini belum ada power window dan tidak ada central lock. Ban pintu alas plastik. Nah, sekarang kita coba lihat ke sini, ke dalam yuk. Ini tadi yang gue jelasin soal electric mirror, dia dari tracknya kan di sini. Kalau Limo nggak ada kayak gini-gini. Nah, terus yang bikin beda di sini, coba pinjam HP-nya. Nah, ini di sini dia ada start stop engine button karena dia Matic. Jadi kalau kita ya coba nyalain, di sini bedanya. Di sini kita akan dapat dia ada MID. Jadi dia ada
real konsumsi BBM, dia ada average BBM, dia ada sisa kilometer, average kecepatan, dan kilometer. Terus itu sih bedanya. Lalu ini sorry, kalau di sini kita lihat di sun visor, kita ada sun visor kiri kanan nih. Kalau di Limo sun visornya itu dia nggak ada kaca. Kalau di Vios dia ada kaca kiri dan kanan, jadi kalau cewek cowok lagi nyopir atau lagi jadi penumpang semua bisa ngaca, adil. Terus bedanya lagi kalau gue lihat sini, ini wiper. Kalau Limo dia nggak ada intermittent. Kalau Vios generasi kedua ini dia udah ada intermittent. Dan fog lamp pun kalau Limo tambahan kan pasti dia nambah-nambahin di sini nih. Kalau ini semua integrated dari satu ini doang, bareng sama lampu sen. Lalu dia juga di Limo dia nggak ada konsol tengah. Ya di Vios dia ada konsol tengah, jadi lumayan kalian bisa bersandar tangan, terus kalian juga bisa naruh barang, cukup enak kan, jadi ada lah enaknya. Nah, dan dia setir juga ada switchnya ya, kalau ngatur buat suara, ngatur buat volume, juga buat channel mode. Kalau di Limo dia nggak ada. Oh iya, hampir ketinggalan, dia punya Twitter. Kalau si Vios punya Twitter, Limo kan nggak ada Twitter. Terus kita lihat terakhir adalah ini, bagian belakang nih, remnya Vios dia itu cakram. Kalau Limo remnya itu dia masih tromol. Itu sih. Nah, kalau Vios lagi sekalian ini dia juga punya akses di bagasi yang bisa langsung ditekan dari sini. Jadi ada tombol buat langsung bisa buka bagasi. Dia langsung unlock ketika kalian buka bagasi. Oh iya, tentunya gue nemuin kelebihan di dalam interior yang si Vios, yang si Limo generasi 3 punya, yaitu ini. Jadi emang di Vios itu dia punya handrest, tapi si Limo generasi 3 dia punya headrest yang buat penumpang tengah. Jadi tiga-tiganya adil, dia punya headrest. Kalau di Vios tengahnya nggak dapat headrest. Nah, udah lumayan banyak kan bedanya. Dan itu kan beberapa kalian nggak bisa penuhin dengan cara upgrade gitu. Nah, mari kita sekarang datang ke kesimpulannya dari kedua mobil ini. Jadi tadi udah dilihatin kan, perbedaannya adalah belasan ya, dari yang perintil sampai yang emang major. Dan beberapa dari bagian itu kalian bisa upgrade sih di Vios Limo yang generasi ketiga. Cuman kan kalian mesti hitung biaya upgrade-nya. Dan biaya upgrade itu tentunya di upgrade juga bukan barang yang bawaan pabrik. Pasti aku mikirnya sih bukannya bawaan pabrik. Jadi ada possible dia lebih rusak, possible dia mungkin lebih rentan. Itu jelas lebih mungkin terjadi gitu, karena pasangannya bukan pasangan aslinya. Nah, apa sih kelebihannya? Kalau menurut gue pribadi, kelebihan dari Vios Limo generasi ketiga adalah bentuknya emang baru, bentuknya lebih fresh jauh. Tapi kalau kalian emang bentuk nggak gitu ngutamain bentuk banget, toh bentuk ini juga masih enak dilihat, nggak terlalu tua, ini bisa jadi pilihan. Dengan harga range, kalau Limo generasi 3 itu kan ada yang jual di Jakarta tuh 68, kalau di Bandung polos itu 72, beda-beda 4 juta. Dan kalau di upgrade itu beda-beda 5 jutaan, jadi 73 sampai 80-an kalau Limo yang generasi upgrade-nya. Kalau ini, mobil ini kan dari tahun 2007 udah keluar, udah sampai tahun 2012. Ini itu 2010. Jadi range harga juga udah, gapnya udah lumayan terasa. Tapi fiturnya yang tadi gue jelasin, fitur bawahnya emang kayak gitu. Usia beda 4-5 tahun, tapi fitur mungkin bisa jauh lebih lengkap. Jadi kalau kalian ragu-ragu ngambil ekstasi juga dikenal kilometernya kan 280.000 ke atas, 300.000 lebih. Kalau gua pakai ini mobil gua pakai 10 tahun dari baru, sekarang kilometer sekitar 155.000. Belum ada kerusakan yang major banget gitu. Masih perintil lah. Kayak ya dinamo isi yang gitu-gitulah.
yang major. Sisanya sih mobil ini lancar banget, masih gue pakai harian. Sehari gue bisa jalan pakai mobil ini sekitar 80 km sampai 90 km, dan bensinnya juga irit. Jadi buat gue ini sekarang tuh, buat gue ini bisa jadi pilihan sebenarnya. Di luar kalian milih limo generasi ketiga. Ya mungkin ini aja videonya. Terima kasih udah nonton. Semoga video ini juga punya manfaat buat kalian. Kalau kalian mau ada yang ditanya, silahkan komen di bawah. Mungkin kalian juga lagi mau beli limo generasi ketiga, tapi mungkin tertarik juga karena gue jelasin video ini, ya silahkan komen. Makasih juga buat B-Channel yang udah ngizinin buat ngeliput juga, disandingin sama videonya. Sampai kita ketemu lagi nanti di video yang selanjutnya. Terima kasih.